Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Pada siang hari ini Pak Suroso akan melakukan coaching ya. Iya. Terhadap teman Pak Suroso yaitu Pak Ardi. Iya. Betul ya? Iya. Ya, baik Pak Suroso. Sebelum Bapak melakukan coaching, nanti saya akan mengamati Pak Suroso ya, akan saya nilai, kemudian akan saya observasi sesuai dengan rubrik observasi coaching. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur daripada kita. Baik, Pak Suroso, mungkin sebelum observasi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Boleh Pak Suroso? Siap Pak, silakan. Ya. Untuk yang pertama Pak Suroso, Ya. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan di dalam kegiatan coaching saya nanti kepada peserta di sini Pak Ardi, saya ingin mengembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif. Ya. Kemudian hadir dengan penuh Ya. dan menciptakan pertanyaan yang berbobot. Iya, menciptakan pertanyaan berikut Pak ya. Jadi Pak Suroso ingin mengembangkan tiga ya, jadi kompetensi tadi ya, ada hadir secara penuh, Ya. mendengarkan aktif, kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Di antara tiga kompetensi tersebut Pak Suroso, kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Suroso kembangkan secara spesifik? Ya, yang akan saya kembangkan secara spesifik dari tiga kompetensi itu adalah fokus pada mendengarkan dengan aktif. Fokus mendengarkan dengan aktif Pak Suroso. Mendengarkan dengan aktif. Iya. Terus, nah kira-kira apa indikator tercapai Pak Suroso dari mendengarkan secara aktif ini Pak Suroso? Ya, dapat saya berikan indikator untuk penerapan atau pengembangan mendengar dengan aktif ini. Saya akan memastikan objek saya yaitu memahami apa yang saya sampaikan, memahami pertanyaan yang saya sampaikan, sehingga objek nanti bisa menjawab sesuai pertanyaan dan sesuai dengan permasalahan yang disampaikan. Iya. Supaya mendengar dengan aktif ini fungsinya lebih mengena kepada aktifnya dalam mendengarkan dan dapat memahami apa yang dibicarakan. Iya, berarti lebih fokus kepada mendengarkan aktif Pak Suroso Iya, ya. mendengarkan Dengan mendengarkan aktif tersebut nanti menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Iya, Suroso. Ya. diberikan juga suatu jawaban yang lebih tepat pada dari permasalahan yang disepakati atau yang dibicarakan. Iya, betul sekali Pak Suroso. Baik Pak Suroso, silahkan nanti melakukan coaching pada Pak Iya, Haji, dan setelah coaching nanti kita berbincang-bincang kembali Pak Suroso ya. Siap, Pak, siap. Berbincang-bincang kembali akan Pasca. menindaklanjuti ya Pak Suroso Iya. dari pasca observasi. Observasi kita dulu. Baik Pak Suroso ya. Iya. Ya, silakan Pak Suroso. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak. Terima kasih ya. Silakan dulu. Apa kabar Pak Ardi? Kabarnya alhamdulillah baik. Ya. Pak, bagaimana? Alhamdulillah sehat juga nih Pak. Iya. Dan sepertinya kita sama-sama sehat juga ya. Iya. Iya. Nah, ngomong-ngomong Pak, nih nampaknya kedatangan Pak Ardi ini membawa sebuah cerita kepada saya. Tentunya kan begitu Pak ya. Iya, Pak. Karena Pak Ardi beberapa waktu yang lalu sudah menghubungi saya, Pak, ada sesuatu yang ingin disampaikan penting. Sepenting apa yang ingin Bapak sampaikan? Iya, Pak. Cerita apa nih? Iya. Silakan Pak. Gini Pak, saya punya masalah. Iya. Guru saya di tempat saya kemarin. Ya kondisinya ini kurang sehat gitu Pak. Iya. Jadi setiap hari itu sebenarnya seminggu itu 2 kali atau 3 kali harus kontrol. Oh gitu. Penyakit itu harus dilaksanakan. Kemudian jadi guru ini wali kelas Pak. Wali kelas. Kemudian kalau di kontrol itu benar kosong Pak. Iya. Kosong. Jadi itu kayaknya jadi nggak efektif anak itu belajar. Itu Pak. Oke. Jadi Bapak memiliki suatu cerita suatu masalah yang tentunya masalah tidak begitu serius Pak ya, biasa-biasa saja begitu Pak ya, normal ya. Iya. Nah, spesifiknya masalah Bapak sekolah dan terdapat guru
kita dia memiliki masalah kesehatan sehingga beliau selalu sering melakukan izin ketika KBM Pak ya. Sehingga ketika KBM tentunya kelasnya dalam keadaan kosong atau mungkin kurang efektif Pak ya. Nah, dalam kondisi ini tentu Bapak menginginkan apa yang ingin Bapak lakukan dengan kondisi yang Bapak nilai seperti ini sebenarnya. Sebenarnya saya pengennya nih Pak ya. Iya. Saya ini pengennya guru itu boleh izin pendidikan, tapi kegiatan KBM itu tetap berjalan sesuai dengan rencana gitu Pak. Jadi anak itu tidak ada yang bermain sendiri. Kemudian pembelajaran itu tetap efektif gitu Pak. Jadi tujuan pembelajaran sudah kurikulumnya sudah bisa tercapai gitu Pak. Oh iya. Jadi meskipun guru itu memiliki suatu kendala, ya, namun Bapak ingin supaya pembelajaran tetap efektif. Nah, adakah yang ingin Bapak lakukan, yang ingin Bapak sampaikan selain hal itu agar pembelajaran meskipun gurunya memiliki kesalahan atau kendala, namun pembelajaran tetap efektif? Adakah yang lain? Pak. Iya. Mungkin ini Pak ya rencana saya nih. Rencana saya bisa mungkin dari nanti. Oh iya. Kepada guru yang tadi berapa kali jadwal Melakukan pendekatan ya. kemudian jadwal berapa kali dia harus kontrol Iya. kemudian saya juga pengen ya buat jadwal mungkin pagi. Kebetulan guru yang sakit ini Pak, yang ada ini ada di kelas 6. Iya. Sudah kelas 2. Mungkin bisa di rolling atau ada guru yang masuk yang kelas 1 yang sudah selesai, Iya. kelas 1 itu pulang, kemudian masuk ke kelas 2 dan yang kelas 2 itu mungkin bisa disesuaikan jadwalnya sama siang. Iya. Nah, jadi pembelajaran tetap efektif, kemudian anak-anak pembelajaran tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Iya, dapat saya tangkap bahwa Bapak juga memiliki keinginan bahwa apabila guru kita memiliki kendala, tentu Bapak akan mengadakan relokasi jam ya antara guru yang lain dengan guru yang berhalangan sehingga rasa guru yang berhalangan tidak hadir, pembelajaran tetap efektif dengan sistem pengaturan jadwal lebih ya lebih diperbaiki lagi Pak ya. Nah, selanjutnya Pak ya, dalam apa yang sudah kita ceritakan, kepada saya sudah Bapak sampaikan mengenai hal-hal ini, kira-kira Pak, menurut keadaan yang sudah Bapak lihat, Bapak rasakan dalam kondisi masalah banyaknya guru selalu izin dengan keadaan seperti itu, sebenarnya keadaan yang terjadi di sekolah Bapak itu kalau kita rating kan Pak, kalau kita ukur Pak, pada level berapa ini Pak? Kalau yang terbaik itu adalah 10, mungkin yang terburuk itu adalah 1, 2, dan 3 Pak. Kira-kira di level berapa ya? Kalau saya mungkin ada di level 6. 6 ya Pak? 6 sudah bagus ya Pak? Iya. Selama ini kan sebelum dia sakit itu berjalan dengan lancar sesuai dengan Oh iya. pembelajaran ini. Kemudian yang namanya kesehatan juga nggak tahu Pak ya. Iya. Bapak dia sakit dan itu harus kontrol. Iya. Ya itu sekitar berjalan selama 4 bulan. Lama ya? Lama. Iya. Jadi tadi kalau sebelumnya itu sudah bagus. Baik, nah, saya tangkap lagi bahwa yang ingin Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi, pertama tadi Bapak mengkondisikan, melakukan pendekatan kepada guru yang bersangkutan, lalu Bapak akan melakukan relokasi jadwal sebagaimana ketersediaan di antara mereka agar bisa menggantikan ya, Iya. adalah langkah yang bagus Pak. Nah, Bapak mengatakan keadaan yang ada sekarang sudah menduduki pada angka 65 sehingga ingin Bapak idealiskan bisa menjadi lebih baik Pak ya, menjadi 7 atau 8 mungkin Pak ya. Iya.
Bagus sekali Pak. Nah, tentu Pak di dalam melakukan apa yang ingin Bapak capai, apa yang ingin Bapak laksanakan, dari apa yang Bapak rasakan tadi, Bapak akan melakukan langkah-langkah. Dalam melakukan langkah-langkah ini, tentu Bapak akan melibatkan apa saja, siapa saja yang bisa membantu Bapak untuk merubah kondisi ini. Iya, benar Pak. Mungkin saya akan melibatkan seluruh warga sekolah. Iya, seluruh warga sekolah ya. Dan guru-guru termasuk itu ya. Iya. Terutama guru yang akan mengajarkan pelajaran. Iya. Dan saya akan mungkin bisa mengambil orang tua. Bapak ada beberapa jadwal terkait kondisi guru-guru tersebut. Iya. Dan itu harus juga sesuai dengan kesepakatan. Iya. Itu juga seperti itu. Dari pimpinan juga Iya. ya. Iya. Bagus sekali Pak. Selanjutnya Pak. Nah, dari langkah-langkah dan rencana Bapak tadi, kapan nih Bapak realisasikan? Secepatnya nih Pak. Secepatnya ya? Terutama ini kan sudah ajaran baru juga Iya, ya. sudah masuk pada ajaran baru. Mungkin bisa minggu depan akan saya lakukan gitu Pak. Iya, mudah-mudahan bisa terlaksana Pak ya. Iya. Nah, baik Bapak, kita sudah berada di ujung pertemuan, sudah berada di ujung perbincangan kita. Yang terakhir nih Pak, dari pertemuan kita ini, dari percakapan kita ini, ya begitu rileks ini Pak. Apa yang ingin Bapak dapatkan? Iya Pak, yang sudah saya katakan ini saya merasa lega ya Pak. Iya. Jadi solusi yang selama ini saya pikirkan bagaimana caranya setelah bicara dengan Bapak ini saya plong. Iya. Plong, saya menemukan solusi dari permasalahan saya tadi. Iya yang Bapak rasakan. Nah, kemudian saya sudah menemukan solusinya yaitu menggantikan guru saya yang mungkin relokasi jam, Relokasi jam berapa jam? jadwal, dan kemudian saya harus berkomunikasi dengan Kepala BRT. guru, komite dan juga. Iya. Kayaknya dilaksanakan itu Pak. Ya mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik Pak ya. Iya Pak. Dan tentu saya akan melihat kembali, kita akan berjumpa kembali nanti di lain waktu Iya Pak. untuk melihat dan bertanya setelah dan bagaimana setelah Bapak laksanakan. Siap. Terima kasih Pak. Iya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Mas Roso. Selamat siang Bapak. Tadi Iya. Pak Roso sudah melakukan coaching ya? Sudah Pak. Iya, Sudah terlaksana. terhadap Pak Hardi ya. Pak Hardi. Baik Pak Roso, Iya, Pak. setelah melakukan coaching dan saya sudah melakukan pengamatan observasi, Iya, Pak. saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Suroso ya. Ya siap. Boleh Pak Suroso? Silakan Bapak. Ini Pak Suroso, bagaimana tadi hasil coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bapak, kegiatan coaching saya dengan Pak Hardi berjalan dengan baik. Apa yang saya lakukan sesuai kompetensi coaching dan apa yang beliau sampaikan sudah memperoleh jawaban dan solusi, dan apa saya yang refleksikan sudah menjadi inspiratif bagi Pak Hardi tentunya. Iya, tadi tidak ada kendala Pak ya? Tidak ada lancar sekali Pak. Selanjutnya Pak Suroso, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching dari Pak Suroso? Ya baik Bapak, tadi dalam kegiatan coaching tadi saya sudah mendapatkan bagaimana cara saya menerapkan coaching dengan menggunakan metode Algoritma. Kemudian saya sudah menerapkan bagaimana menerapkan kompetensi dalam coaching, yaitu menggunakan dengan aktif, menciptakan pertanyaan yang berbobot, hadir dengan penuh. Ya. Baik Pak Suroso, berdasarkan pengamatan saya pada saat observasi tadi, Ya. semuanya sudah Pak Suroso lakukan. Ya, Pak Suroso sudah melakukan coaching Ya. dengan baik dengan menggunakan alur kita kalau saya, Ya. yaitu dengan menyampaikan tujuan kepada Ya. si coaching, Ya. kemudian mengidentifikasi masalah, Ya. kemudian mencari rencana aksi dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab Pak Suroso Ya. terhadap si coaching. Kemudian juga Pak Suroso sudah menerapkan kompetensi
coaching Pak Suroso ya. Iya. Yaitu tadi yang pertama hadir secara penuh, Iya. kemudian mendengarkan aktif Iya. dari percakapan atau apa namanya coaching, refleksi dari coaching. Kemudian juga Pak Suroso menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, ya, sehingga pertanyaan Pak Suroso ini mudah dipahami oleh si coaching, Ya. sehingga coaching pun dapat dengan mudah menjawab daripada pertanyaan Pak Suroso. Pertanyaan terakhir ini Pak Suroso. Ya, silakan. Dari apa namanya coaching tadi, kira-kira kompetensi apa nantinya yang dikembangkan lagi oleh Pak Suroso? Ya, dari kegiatan coaching yang saya lakukan tadi khusus pada kompetensi coaching, sebenarnya saya ingin sekali mengembangkan yaitu kompetensi mendengarkan dengan aktif. Ya. Mendengarkan dengan aktif. Tadi Pak Suroso ingin mengembangkan potensi mendengarkan dengan aktif Pak ya. Iya. Jadi dengan mendengarkan aktif ini salah satu indikator tadi Pak ya, Iya. yang disampaikan oleh Pak Suroso ya. Iya. Sehingga nanti kalau kita mendengarkan secara aktif, kita juga dapat menemukan pertanyaan-pertanyaan Pak ya, Iya. yang lebih menggali. Iya, untuk menggali dan pertanyaan pun lebih terdorong pertama yang berbobot. Iya, terima kasih banyak sekali Pak Suroso. Terima kasih Pak Suroso sudah melangsungkan sesi tanya jawab pasca observasi Pak Suroso ya. Iya, siap. Terima kasih juga. Sangat luar biasa Pak Suroso, dan saya yakin kedepannya Pak Suroso akan lebih baik lagi. Saya yakin Ya. itu dari observasi yang saya lakukan itu sudah sangat baik, sangat luar biasa, Ya. dan ini saya yakin bisa diterapkan di sekolah Pak Suroso. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Suroso Iya, ya atas terima kasih waktunya. juga Bapak.